Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Andre JS. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kabar kalian semua baik-baik aja. So guys, pada video kali ini gue pengen lanjutin lagi project motor kesayangan gue, si Vanjes ini ya guys ya. Si Vario 150 LED old ya. Tapi sebelumnya gue mau isi bensin dulu bentar. Dan sini udah kedap-kedip nih. Ini pengen muter, mau ngisi di Shell bentar ya. Tujuan kali ini itu gue mau ke bengkel temen gue, yaitu Das Auto. Mau ngelanjutin si project si Vario ini ya. Project kali ini tuh gue pengen ganti suspensi atau enggak shock breaker belakang gue. Untuk project awal ini gue tuh pengen banget fokus ke kaki-kaki motor dulu ya, biar secara fungsi dan kenyamanannya itu makin enakan gitu buat dipakai gitu ya kan, dan berasa banget gitu untuk secara modifikasinya. Untuk shock breaker yang sendiri yang bakal gue pakai itu adalah Öhlins. Untuk Öhlins sendiri itu gue pakai dari seri HO831. Seri ini tuh sebenarnya kalau tidak salah buat Vario yang next gen dari yang ini, yang LED new kalau tidak salah. Tapi bisa juga dipasang buat di LED old, dan banyak yang dipasang. Ya serupa atau sama aja lah ya. Untuk seri ini tuh masih cocok keduanya. Cuman mungkin kalau untuk dipasang di LED old tuh gue dengar dari teman-teman gue, dia bakal dicoak sedikit bagian spakbor belakangnya, di deket bagian bawahnya untuk bagian untuk adjusternya nanti. Oke bentar guys, gue mau isi bensin dulu ya. Wait, ini bensin udah kedap-kedip cuy. Oke guys, nah ini dia barang bawaan gue hari ini ya. Baru beres isi bensin. Oke, jadi nanti gue jelasin lagi di jalan guys. Ini rada banyak ya. Oke guys, setelah isi bensin tadi, akhirnya bensin gue udah full lagi ya. Kenapa sih gue fokusin untuk kaki-kaki dulu dan gue ganti suspensi? Yang pertama alasannya karena suspensi gue udah bener-bener nggak enak ya, yang belakang ya. Kayak mati cuy. Kayak apa ya, kayak keras banget, dan jujur aja nggak nyaman gitu pas saat dipakai. Terus ya ini kebetulan gue tuh dapat Öhlins tuh dari temen gue dengan harga yang cukup spesial kemarin. Jadi ya udah deh gue putusin untuk ambil. Terus jujur aja sih gue kayak penasaran sih sama performanya. Kayak ya gue beberapa kali sih nyoba motor temen ya yang shock breaker Öhlins oke sih gitu, tapi gue nggak merasakan secara detail gitu loh. Kan kalau lu mau ngerasa secara detail kayak harus sering bawa motornya gitu kan. Oh baru tahu bisa berasa perbedaannya gitu si suspensinya ya kan. Gue juga jujur penasaran dengan performanya, dan dengar-dengar dari teman-teman gue sih ini performanya cukup oke, dan ya nggak mengecewakan lah untuk suspensi gitu. Udah namanya juga udah ternama banget ya kan. Ya terus juga banyak hal juga yang bisa disetting, kayak preloadnya, reboundnya, dan lainnya lah ya. Terus yang terakhir yang paling gue suka dari shock ini tuh looksnya sih cuy. Kayak kelihatan mahal banget, dan kuningnya itu ciri khas gitu, Öhlins gitu kan. Brandingnya dapat banget gitu. Oke guys, paling ikutin terus aja keseruannya. Kita mau bakal pasang ini di bengkel teman gue. Akhirnya guys, gue sampai juga di Das Auto. Nah, sekarang motor gue lagi dibongkar ini, dan sampai ke tangki juga ya. Karena baut shocknya itu di bawah tangki, jadi tangki juga harus diangkat dulu ya. Nah, ini lagi proses pengukuran untuk pencoakan, lagi di tanda-tandain ya kan. Nah, pencoakannya ini untuk bisa adjusternya tetap bisa disetting yang bagian atasnya gitu guys. So, ini dia hasilnya, dan rapi banget sih kalau menurut gua. Kita lanjut lagi ya. Jadi ini dia guys penampakannya shock breaker Öhlins HO831 yang udah kepasang di motor gue Vario 150 LED old. Kemarin tuh bagian atasnya sini nih, di bagian atas sini dilakukan penyoakan. Penyoakannya itu dari bagian spakbor supaya si bagian dari kompresinya yang ini nih bisa disetting gitu. Kalau nggak bisa ke setting gitu kan, kalau nggak dicoak gitu, biar masuknya juga rapih gitu ya kan. Dan kemarin tuh coakannya juga rapi banget dari Das Auto, dari bengkel teman gue. Nah sementara itu Öhlins itu
terdapat 3 hal yang bisa disetting guys. Yang pertama itu ada preload guys. Nah ini tuh nyetingnya harus ada kunci khususnya, dan kemarin ada dari box dari Ohlins-nya langsung. Terus hal kedua yang bisa disetting adalah sini adalah kompresi, dan yang ketiga adalah bagian reboundnya nih guys. Tuh kalian bisa lihat ya. Nah ini untuk looksnya ya guys, gue suka banget sih bagian tabung atas tuh, jadi kayak kelihatan gitu dari atas box filter dan kiri kanan samping belakang gitu ya kan, cakep aja gitu. Nah video ini tuh gue syuting setelah beberapa hari setelah gue pasang shock breaker ini guys. Kemarin tuh shock ini udah disetting untuk harian guys, karena gue pakai motor ini buat harian ya kan, dan ya cukup aja. Untuk sementara itu sih gue belum merasakan perbedaannya gimana sih, belum banget lah, karena gue baru coba beberapa hari, dan karena kaki-kaki depan motor gue belum beres, jadinya gue belum benar-benar bisa ngerasain shock breaker ini. Mungkin setelah beres ya, kayak segitiga dan komsetir gue perlu cek lagi supaya biar benar-benar kerasa gitu nanti saat pakai shock breaker ini. Oke guys, paling segitu dulu aja video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video gue. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Ciao guys.